Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur bahwa kami masih diberikan izin kembali untuk bersekutu bersama meskipun secara online. Berkati ibadah KPA kami secara online ini Tuhan. Biarlah ibadah KPA ini menjadi ibadah yang memberkati kami. Firman Tuhan masuk dalam hidup kami dan menjadi rema bagi kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami sudah akan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ibadah KPA online hari ini akan bicara tentang hal yang kudus dan berharga. Matius 7 ayat 6 ini merupakan perikop terpendek dalam pengajaran Yesus di Matius 6 dan 7 yang kita pelajari. Kalau kita melihat Matius 7 ayat 6 ini hanya terdiri dari satu ayat saja dengan bunyi seperti demikian: jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Meskipun terdiri dari satu ayat, makna dari pengajaran ini sangat dalam dan kita bisa melihat menjadi ciri khas dari Tuhan Yesus dalam memberikan pengajaran, yaitu dengan menegur sekaligus memberikan gambaran yang seharusnya dilakukan. Hal yang kudus dan berharga di Matius 7 ayat 6 ini digambarkan sebagai benda yang kudus dan mutiara yang berharga. Nah, benda tersebut tidak akan menjadi berharga jika kemudian diberikan kepada anjing atau kepada babi. Karena kedua binatang tersebut tidak akan menerima itu, tidak akan menyimpan itu, dimasukkan dalam tempat mereka menyimpan sesuatu yang berharga. Mereka akan menginjak-injak atau tidak akan menghargai benda tersebut. Bahkan kemudian marah kepada yang memberi karena mereka diberikan sesuatu yang bagi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Binatang itu makhluk yang berjalan berdasarkan insting dan nafsunya. Hidup mereka diatur sedemikian rupa agar dapat bertahan hidup dengan insting mencari makan, insting melindungi diri, dan insting untuk berkembang biak. Tidak ada insting untuk mempercantik diri, insting untuk hidup yang lebih baik seperti kita manusia. Karena itu mereka ketika melihat suatu barang, mereka menganggap itu menjadi barang berharga jika barang tersebut adalah barang yang dapat mereka makan. Kalau barang tersebut tidak bisa mereka makan, maka mau itu emas, mutiara, atau perhiasan indah sekalipun, mereka tidak akan menerimanya. Itulah insting binatang. Mereka tidak memiliki hikmat untuk membuat hidup mereka menjadi lebih berkualitas. Dan memang mereka tidak membutuhkan hal tersebut tentunya. Ketika Yesus bicara tentang jangan memberikan barang yang kudus dan mutiara kepada anjing dan babi, Yesus sedang bicara tentang kehidupan kita. Yesus sedang bicara tentang kehidupan kita yang berharga ini jangan diberikan atau dibiarkan jatuh kepada hawa nafsu, seperti binatang tadi sebagai gambaran tentang hawa nafsu. Hidup kita itu kudus dan berharga, kemudian menjadi hina dan rusak karena kita memberikan atau membiarkan pikiran dan hati kita untuk dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan kita. Akhirnya perbuatan kita menjadi seperti binatang karena kita tidak lagi mampu menguasai hati dan pikiran kita. Dalam Yakobus 4 ayat 1 dikatakan bahwa hawa nafsu mendatangkan sengketa, dan pertengkaran yang kemudian di ayat 2, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita rela melakukan segala hal, termasuk dalamnya membunuh sekalipun. Jadi ketika hawa nafsu tersebut datang dalam hidup kita, itu sangat-sangat berbahaya. Karena hawa nafsu tersebut akan mendatangkan sengketa dan pertengkaran. Yang kemudian mungkin kita akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kemudian keinginan hawa nafsu tersebut. Yakobus 4 ayat 2 berkata gini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
keinginan kita ini menjadi salah satu jalan masuk iblis untuk menguasai pikiran kita. Sehingga muncullah dari pikiran kita ini, kita mulai ada rasa iri, lalu rasa tidak puas, marah, cemburu, atau apapun, kemudian kita membunuh. Ketika kita tidak mencapai tujuannya, kita bertengkar, kita berkelahi, dan kita tidak memperoleh apa-apa karena itu. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin kita sudah dalam penjara nanti. Banyak orang yang berkelahi gara-gara rebutan pacar. Lalu mereka saling berkelahi dan saling membunuh. Akhirnya ketika mereka masuk penjara, pacarnya nikah dengan orang yang lain lagi, gitu. Karena tidak mungkin menikahi seorang residivis. Nah, keinginan itu menjadi hal yang berbahaya. Yakobus 1 ayat 14 mengatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan di ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Keinginan yang dibuai itu merupakan keinginan yang dituruti, atau keinginan yang dipuaskan dengan berusaha memenuhi apa yang diinginkan. Dan kemungkinan tersebut kemudian menjadi tidak lagi dapat dikendalikan sehingga keinginan menguasai hidup kita. Tidak mengherankan kemudian terjadi perilaku di luar batas kewajaran seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Bahkan mungkin biadab atau tidak lagi memiliki rasa malu. Seperti contohnya korupsi. Karena gaya hidupnya tinggi. Mencuri. Saling membunuh hanya karena saling bersaing, iri, dengki, kebencian muncul karena merasa kalah atau merasa orang lain lebih unggul dari dia. Bahkan banyak berita yang menceritakan tentang bagaimana anak-anak gadis menjual dirinya demi sebuah handphone iPhone terbaru. Demi sebuah gengsi. Bayangkan harga diri kita digadekan. Dengan demikian tepat kiranya gambaran Yesus tentang melempar barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Itu gambaran yang seperti kita ceritakan tadi, keinginan yang dibuai oleh perbuatan, keinginan yang dibuai, diturutin, itu seperti kita melemparkan barang berharga, hidup kita yang berharga, kemudian kita berikan kepada anjing. Ya tidak ada harganya kemudian, termasuk kita menjadi sesuatu barang yang najis, barang yang tidak berharga. Ketika kita tidak lagi mampu menguasai hawa nafsu keinginan diri, maka kita tidak lagi berkuasa atas diri kita. Dan kemudian menjadi jalan masuk iblis agar kita melakukan dosa. Dosa-dosa yang besar dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana, yaitu dimulai dari ketidakmampuan kita menguasai diri. Bahwa kita tidak lagi berkuasa, itu membuat apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kemerdekaan atas dosa, menjadi sia-sia. Menjadi tidak lagi berguna karena kita yang membuangnya. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Menjadi hamba uang merupakan bentuk ketidakmampuan kita untuk mengendalikan keinginan diri. Sehingga kita kemudian jadi hamba dosa. Karena itu prinsipnya adalah uang itu bukan tentang tuan dan hamba. Kita tidak bicara tentang uang itu bekerja untuk kita atau kita bekerja untuk uang. Tapi kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena itu cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Itu bicara tentang bagaimana kita mampu menekan diri kita, mampu mengendalikan perasaan kita. Ketika orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, kita mampu menguasai diri kita. Menguasai perasaan iri, menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Itu hanya memancing hawa nafsu kita yang kemudian akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang kita inginkan, atau apa yang kita irikan tadi. Menghalalkan segala cara tentu bukan sekedar melakukan hal yang negatif seperti merampok atau segala macam. Berhutang untuk demi memenuhi keinginan konsumtif itu adalah bentuk menghalalkan segala cara. Makanya banyak kasus debt collector mengejar orang, debt collector memukuli, menculik, dan sebagainya. Itu bukan berita baru bagi kita semua tentunya. Rata-rata kasusnya sama.
gaya hidup tidak sesuai pendapatan. Ada gambaran lucu tentang bagaimana rumus dari tekanan. Tekanan hidup, wah, atau di dalam fisika adalah tekanan. Kalau dalam fisika rumus tekanan adalah gaya dibagi luas permukaan. Atau bisa diartikan tekanan hidup muncul ketika gaya lebih besar daripada apa yang kita miliki. Atau bahasa Jawanya tekanan muncul karena kakean pola. Meskipun tentu dalam kasus tertentu bisa saja kebutuhan hidup yang mendesak maka terpaksa orang berhutang. Namun sebagian besar tentunya orang yang kakean pola itu kemudian gaya hidupnya menjadi menekan dia dan dia menjadi memiliki hidup yang konsumtif tadi. Tentunya kita tidak mau terjebak dalam hal-hal demikian. Kunci utama agar hidup kita tetap bisa menjaga kekudusan. Yang pertama adalah kita menghargai kekudusan hidup kita. Menghargai kekudusan hidup merupakan bentuk pertanggungjawaban kita terhadap hidup yang diberikan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Seperti barang yang berharga, tentunya kita akan jaga. Bapak Ibu punya emas, perak, pasti Bapak Ibu akan menjaganya dengan baik, menyimpannya dengan baik. Tidak mungkin ditaruh di atas kamar mandi, ditinggal di tempat sembarangan. Tentu barang berharga tersebut akan disimpan. Apalagi kalau barang berharga itu merupakan titipan atau pemberian orang lain, pemberian orang tua kita. Tentu kita akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Demikian pula dengan hidup kita. Menghargai kekudusan berarti kita mengasihi Allah sebagai pencipta kita, sekaligus kita mengasihi diri kita sebagai bentuk kita bertanggung jawab terhadap Allah. Menjaga kekudusan yang kedua bisa dilakukan dengan mampu menguasai diri dalam segala hal. 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Mampu menguasai diri membuat kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan keinginan diri kita. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan keinginan diri kita, otomatis kita akan mampu juga mengontrol pengeluaran hidup kita. Demikian, pengeluaran itu yang tidak perlu tidak akan kita berikan porsinya. Mungkin kita akan memberikan porsi untuk mempercantik diri, tapi tidak dalam porsi yang dominan, tidak dalam porsi yang besar. Karena apa? Karena kita mampu untuk menguasainya. Prinsip yang benar dalam kehidupan kita bukan karena pakaian kita atau dandanan kita menjadi dandanan yang menarik atau yang cantik sekali, melainkan karena hikmat kita, karena kebijaksanaan kita, karena pengajaran yang ada dalam hidup kita. Itu yang membuat orang menjadi terlihat bijaksana, terlihat menarik. Itulah perhiasan yang sesungguhnya. Bukan tentang perhiasan yang mahal, bukan tentang pakaian-pakaian yang mahal. Tentu seorang yang berhikmat akan memakai pakaian yang pantas dan serasi. Bukan yang mahal yang seperti saya tadi katakan. Yang penting bahwa bagaimana kebijaksanaan kita berguna bagi hidup kita dan berguna bagi orang lain. Menguasai diri menjadikan kita mampu untuk berdoa. Tidak lagi bergantung pada kemampuan diri kita, melainkan bergantung pada Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita sudah mampu menguasai diri kita, untuk kita kemudian mampu untuk berdoa, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai orang yang berserah kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu penting bagi kita untuk menjaga hidup kita agar tetap kudus dan berkenan di hadapan Allah. Sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan, tentunya kita mau menjaga kemerdekaan kita dengan mengisi kemerdekaan kita. Dan jangan berikan hidup kita kepada hawa nafsu pikiran kita, atau kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa menutup ibadah KPA online ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau mengingatkan kami agar kami memiliki penguasaan diri dalam hidup kami. Kami mampu untuk menghargai hidup kami, kekudusan kami, kemerdekaan kami. Kami menghargai kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kami sehingga kami memiliki kehidupan yang merdeka dari dosa. Karena itu Tuhan berikan kami kekuatan untuk mampu menguasai diri kami sendiri, untuk mampu menguasai hati pikiran kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan telah memampukan kami. Tuhan telah membuat kami menjadi pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami kesedihan, Tuhan mengalami kesesakan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong menyertai kami sampai dengan kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah KPA ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.